Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita, edisi hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, karena kita percaya kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa melingkupi keadaan kita, melingkupi kehidupan kita dalam segala tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Bersyukur untuk hari ini, dan kita akan mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak jemaat kekasih Tuhan untuk berdoa, mempersiapkan hati dan kehidupan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Hari yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami. Sepanjang malam kami sudah beristirahat. Dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan kami boleh melalui semuanya itu. Dan kalau hari ini kami boleh hidup dalam keadaan yang sehat dan kuat, sungguh itu semua karena kasih dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kami sungguh bersyukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau hari ini kami boleh diperjumpakan dalam ruang dan waktu ini, itu semua juga karena kemurahan Tuhan. Mengawali hari ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk membaca dan merenungkannya, dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Bersabdalah ya Tuhan, sesungguhnya kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat Kolose pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Surat Kolose pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Amin. Firman Tuhan. Berbahagialah saya dan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan ketika kita sungguh-sungguh senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, menghidupinya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, kita dituntun oleh satu tema, yaitu tanpa pembedaan. Tanpa pembedaan, atau dalam bahasa Toraja, dakna den mak pasierangan. Jemaat kekasih Tuhan, terkadang dalam persekutuan orang percaya, kita memberikan privilege atau hak istimewa, khususnya kepada orang-orang yang selalu hadir dalam persekutuan. Juga bisa karena punya kualitas, dan juga karena dapat diandalkan daripada yang lain. Jadi dalam persekutuan orang percaya terkadang kita memberikan privilege atau hak istimewa atau keistimewaan kepada orang-orang yang kita anggap selalu hadir dalam persekutuan, punya kualitas, dan dapat diandalkan daripada yang lain.
Masih banyak juga jenis privilege yang sering terjadi dalam kehidupan persekutuan kita, baik itu kepada anak-anak, baik itu di kalangan anak muda dan juga lain-lain sebagainya. Di kalangan anak muda sekarang ini banyak terjadi seperti ketika mereka melihat orang yang good looking atau lebih menarik sehingga mereka lebih memilih berkawan atau akrab dengan mereka. Hal-hal ini menjadi realitas dalam kehidupan kita selaku umat Tuhan di masa sekarang ini. Dalam pembacaan kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan bahwa dia sebenarnya begitu berat berjuang menilik jemaat Tuhan yang ada di Kolose dan di Laodikia. Tetapi karena dia ingin supaya setiap orang itu bersatu dalam kasih, yakni mementingkan setiap orang dalam hikmat Kristus. Pada Kristuslah terdapat harta, hikmat, dan pengetahuan. Maka tentunya hikmat dari Kristus yang akan membuat kita mengasihi semua orang tanpa memandang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Melihat saudara kita yang punya kelebihan menjadi sukacita bagi kita, bukan berarti memberikan privilege atau hak istimewa yang tertentu dan membuatnya lebih daripada yang lain. Persekutuan seperti ini yang diharapkan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose untuk menjadi semangat juga bagi kita terus membangun relasi yang tidak membeda-bedakan atau memilih yang menurut kita lebih pantas berdasarkan pertimbangan dan nilai-nilai duniawi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hikmat dan pengetahuan yang sesungguhnya adalah berasal dari Kristus dan mengaruniakan kepada kita sebagai orang yang percaya. Karena itu, relasi yang harus kita bangun adalah relasi yang didasarkan pada hikmat yang benar di dalam Kristus. Hanya dengan relasi yang dibangun atas dasar hikmat Tuhan akan menghasilkan relasi yang penuh kasih, damai sejahtera, dan tanpa pembedaan. Mari orang tuaku, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membangun persekutuan ini didasarkan atas hikmat Tuhan, sehingga kita membangun relasi yang senantiasa hidup dalam kasih, dalam damai sejahtera, dan tanpa membeda-bedakan. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya, haleluya, amin. Mengaminkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan permohonan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat, dan kita akhiri dalam doa Bapa kami. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu, menyegarkan kehidupan beriman kami, khususnya kehidupan kami selaku umat Tuhan di tengah-tengah persekutuan ini. Mampukan kami Tuhan dengan hikmat-Mu untuk hidup saling mengasihi, membawa damai, dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, memperlakukan satu dengan yang lain dalam kasih Tuhan, dan kami pun hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan di Jemaat Silo Campagaya di sini, dalam segala kekurangan dan kelebihan kami, status dan latar belakang kehidupan kami masing-masing. Biarlah kasih Kristus senantiasa mengikat kami dalam kehidupan berjemaat-Mu di sini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan anugerahkan. Jikalau ada orang tua saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, kami mengucap syukur atasnya dan kami doakan, Tuhan peliharakanlah kehidupan mereka, berkatilah apa yang mereka lakukan, dan Tuhan kiranya berkenan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Bapa kami di sorga, bersyukur untuk setiap berkat-berkat-Mu yang kami boleh nikmati, baik itu kesehatan, kekuatan, kesuksesan dalam pendidikan, waktu yang kami boleh nikmati bersama dengan keluarga kami, bahkan hal-hal yang lain yang sungguh membawa sukacita dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa atas semuanya itu. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Bapa kami di sorga, kami mendoakan anak-anak kami yang saat ini mempersiapkan diri untuk memasuki sekolah yang baru, kelas yang baru. Kami membawa ke dalam tangan-Mu anak-anak dan cucu kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka.
mempersiapkan diri dengan baik untuk melanjutkan pendidikan baik dalam minggu ini ataupun di minggu depan. Berkati para orang tua, ayah dan ibu yang sementara berjuang mempersiapkan segala kebutuhan anak-anak dan cucu kami ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu dan biarlah semuanya boleh dicukupkan karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Kami mendoakan ya Tuhan, anak-anak muda-Mu yang saat ini berjuang untuk memasuki pendidikan di kampus atau di tempat-tempat kuliah yang baru. Anak-anak muda-Mu ya Tuhan yang berjuang mencari pekerjaan. Anak-anak muda-Mu Tuhan yang berjuang untuk mendapatkan pasangan hidup. Kami doakan Tuhan memberkati kehidupan anak-anak muda-Mu untuk senantiasa mengandalkan dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami mendoakan ya Tuhan orang tua kami, saudara-saudara kami, anak atau cucu kami yang dalam kelemahan tubuh. Dimanapun mereka saat ini Tuhan, kami doakan Tuhan berkati kehidupan mereka. Yang dirawat di rumah sakit, kami mohon Tuhan memberkati perawatan yang didapatkan, memberikan semangat dan memberikan kekuatan kepada keluarga yang mendampingi. Yang berobat jalan, Tuhan pulihkanlah kondisi dan kehidupan mereka. Kami doakan para orang tua kami lanjut usia. Di usia indah ini Tuhan, biarlah orang tua, opa dan oma kami boleh menikmati kehidupan bersama dengan keluarga dalam cinta dan kasih Tuhan. Berkati para hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai untuk melayani di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu di sini, pendeta jemaat, majelis gereja, pengurus-pengurus OIG. Tuhan terus tambahkan hikmat dan kebersamaan kesehatian untuk mengangkat setiap tugas pelayanan yang akan dikerjakan ke depan. Jikalau ada umat-Mu Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dalam duka cita dan berbeban berat, Tuhan hiburkanlah mereka, pulihkanlah kehidupan mereka. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, berikanlah kekuatan dan semangat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Seluruh kehidupan kami Tuhan hari ini kami percayakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan peliharakanlah kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati kehidupan keluarga kami. Biarlah kasih dan rahmat-Mu Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami masing-masing. Ini doa dan ungkapan syukur kami sampaikan kepadamu ya Bapa, melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat kekasih Tuhan, demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan kita hari ini. Tetap andalkan Tuhan, dan mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati.